Pelabuhan Tanjung Api-Api untuk bongkar muat barang yang ada di dekat kawasan ekonomi khusus di wilayah Desa Teluk Payo, Kabupaten Banyu Asin, mulai tanggal 13 Maret 2019 akan diresmikan. Kepala Dinas Perhubungan Sumsel Nelson Firdaus mengatakan, hingga dengan saat ini tidak ada kendala yang berarti dalam pengolahan pelabuhan. Dengan hadirnya pelabuhan ini diharapkan bisa akan mengurangi kepadatan lalu lintas, baik di darat maupun di sungai yang selama ini terpusat di Pelabuhan Bom Baru. Saat ini saya kira tidak ada kendala, tadi sudah dijelaskan dari teman-teman dari KSOP, intinya terhitung mulai hari ini itu sudah bisa dioperasionalkan. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya, artinya mungkin ada yang masih kurang sambil berbenah. Ini sudah dioperasionalkan, sudah resmi. SK Dirjen sudah turun, Dirjen Perhubungan Laut. Terkait dengan mengurangi kepadatan lalu lintas, saya kira secara otomatis dengan adanya pelabuhan ini berfungsi, maka yang tadinya semua tertumpu kepada Pelabuhan Bom Baru, paling tidak ada yang sudah dioperasi lewat dari Pelabuhan Tanjung Api-Api. Selanjutnya, fasilitas Pelabuhan Tanjung Api-Api akan terus dilengkapi. Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kota Palembang selaku operator pelabuhan bersama Dinas Perhubungan Sumsel terus menawarkan kepada perusahaan perkapalan dan ekspedisi untuk memanfaatkan pelabuhan tersebut, termasuk juga melengkapi fasilitas seperti kren, gudang barang, dan berbagai fasilitas pelabuhan lainnya. Terkait hal tersebut, Kasih Keselamatan Berlayar KSOP Palembang Soeharto mengatakan, walaupun kondisinya belum seramai Pelabuhan Bom Baru, saat ini telah ada 3 perusahaan yang mulai memanfaatkan pelabuhan untuk melakukan pengangkutan barang. Selain itu juga, kedalaman dermaga masih terbatas untuk jenis LCT atau landing craft dan tongkang, sementara untuk kargo belum bisa bersandar dan masih harus ke Pelabuhan Bom Baru. Karena kegiatan-kegiatan untuk yang di jalan, khususnya mengurai jalan, nanti kegiatan-kegiatan kapal-kapal yang di 16 ilir yang suka membawa truk besar-besar Indomie dan lain-lain, itu bisa terurai arahnya karena ke Tanjung Api-Api. Ya, jadi itu. Yang bisa pakai kemarin sudah ada 3 perusahaan, ya di data kami ada di lalu lintas laut sebetulnya ini. Perusahaan itu berupa apa aja? Apa itu? Keagenan. Agen. Ya, keagenan kapal udah pakai fasilitas itu. Ada 3 perusahaan untuk kegiatan SPOB dan CPO, juga untuk alat-alat berat yang bongkar seperti ekskavator di situ juga bisa. Tim Liputan Sriwijaya TV.